Bahwa ada 3 agenda penting yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama itu MD1. Nah, dalam MD1 itu tentu kami minta nanti kepada seluruh kepala dusun untuk menyampaikan usulan-usulan yang akan kita kerjakan pada tahun 2021 nantinya. Jadi harapan kami sebagai BPD, kita betul-betul mengusulkan apa yang harus kita usulkan, kita kerjakan di tahun 2022 nantinya. Dan tentu untuk saat itu kan masih ada proses kedepannya lagi MD2 dan MD3. Nah, dalam hal itu tentu pada MD3 nantinya akan ditetapkan apa yang harus kita kerjakan untuk tahun 2022. Jadi harapan kami sekalipun misalkan 1-3 saja usulan yang kita kasih masuk, tapi itu betul-betul akan dirasakan oleh masyarakat dan bisa didanai, karena kedepannya itu ada perubahan Pak, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Kalau misalkan usulan kedepannya itu kegiatan tahun 2020 itu merujuk pada data pemutahiran SDGs yang kemarin tidak seperti musyawarah. Semakin banyak yang dikasih masuk, semakin melo, karena akan berkesinambungan terus sampai desa-desa, misalnya pergantian kepala desa itu tetap program itu tetap berjalan terus ya sampai bisa terdanai. Nah, melalui kesempatan ini juga kami selaku pemerintah tanah menambahkan pelatih tanah menambahkan pelatih cerita sama ngobrol sehat juga sini untuk IKTE para kepala dusun yang hadir sama yang punya tiru-tiru jalan porosnya tak siapa segera mau yang terlalu parah. Itu namanya pembangunan banyak, ada dari sisi ekonomi ya, yang nalalat di infrastruktur, nah, sama drainase itu infrastruktur fisik. Tapi ada namanya pembangunan ekonomi seperti bantuan-bantuan, ya, bantuan ekonomi, misalnya ada usaha-usaha ekonomi di sini, misalnya ada kelompok menjahit, kelompok buat kue, itu bisa diusulkan. Kemudian pelatihan, peningkatan kapasitas, peningkatan sumber daya manusia yang saya maksud tadi ini, kita masih terbatas di sini. Ini juga bisa diusulkan oleh Pak Desa, oleh masyarakat. Kami butuh pelatihan. Misalnya latihan malas, latihan bawa motor berat, itu semua bisa diusulkan. Namanya peningkatan keterampilan namanya usulannya. Kemudian bantuan-bantuan sosial yang lain bisa. Ya. Jadi itu bantuan sosial itu misalnya pendidikan, misalnya sekolah apa dia setiap sana. Kami butuh bangunan baru misalnya, butuh ruang kelas baru, butuh komputer dan sebagainya, itu bisa diusulkan semua ke pemerintah. Dan banyak. Kemudian masalah-masalah yang lain terkait dengan masalah kebutuhan masyarakat, itu semua bisa diusulkan. Itu terkait dengan masalah musyawarah desa. Usulan sebanyak-banyaknya nanti di belakang baru nanti MD3 baru kita lihat skala prioritas yang mana yang harus kita kerjakan duluan. Nah, selanjutnya satu lagi kami tadi bincang-bincang sama Pak Desa. Saya minta tolong juga kepada para kepala dusun masalah gotong royong, kalau bisa kita aktifkan kembali gotong royong, karena beberapa bulan yang lalu saya kesini jalan belum seperti ini. Alhamdulillah sekarang motor saya sudah bisa lari 80 dari sana tadi itu. Jadi
tinggal kita pembenahan saja. Jadi kalau tidak bisa gotong royong 1 bulan 2 kali, 1 kali saja kita lihat yang mana yang perlu kita benahi. Yang sampaikan tadi Pak Ketua BPD bahwa agenda musyawarah perencanaan ini adalah agenda rutin, tiap tahunnya akan dilaksanakan dan itu wajib. Karena di MD 1 ini atau di musyawarah desa perencanaan untuk pembangunan tahun 2022 harus melalui proses seperti ini, harus diketahui masyarakat, dan kemudian masyarakat nantinya akan menyampaikan usulan-usulan kegiatan yang akan direncanakan, bukan yang dikerjakan, direncanakan. Karena tidak semua usulan-usulan yang akan keluar dari sini itu akan pasti dikerjakan. Pasti ada yang kemudian dipending dan ada yang dikerjakan. Jadi kita lihat mana pekerjaan atau kegiatan yang nantinya akan kita usulkan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Betul bahwa semua usulan itu dibutuhkan, tapi ada yang betul-betul yang menjadi mendesak, menjadi skala prioritas untuk kita kerjakan. Dan kemudian usulan-usulan ini bukan hanya untuk usulan dana desa saja yang kita akan usulkan nantinya. Usulan yang kita usulkan juga nantinya adalah usulan kegiatan yang direncanakan untuk diusulkan di tingkat kabupaten, provinsi, dan sampai pusat. Ya, jangan juga kita terfokus kepada usulan dana desa. Jadi nanti di musyawarah penetapan yang secara umumnya kita tahu bahwa di MD 3 di situ nanti akan disaring di situ semua usulan kegiatan yang didanai oleh dana desa, yang didanai oleh kabupaten, yang akan diusulkan di musrembang kecamatan, kemudian yang diusulkan ke provinsi, dan begitu pun pusat. Ya. Selain daripada itu, untuk melahirkan suatu dokumen, karena ini musyawarah ini nantinya akan melahirkan suatu dokumen yang namanya dokumen rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2022, maka juga kita akan melakukan pembentukan tim penyusun RKPDes, rencana kerja pemerintah desa di tahun 2022. Tim yang kita bentuk nantinya ini akan bertugas menyusun dokumen-dokumen yang selanjutnya dokumen ini akan dijadikan sebagai peraturan desa. Ya. Kemudian tim penyusun ini nantinya strukturnya itu ada ketua, ada sekretaris, dan ada anggota-anggotanya.